menjelaskan tentang nilai dan norma. Guys, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai dan norma sosial. Dalam sosiologi, nilai didefinisikan sebagai konsepsi pemikiran abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Ciri nilai yang pertama, konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar masyarakat. Kedua, kesepakatan antara sesama warga masyarakat yang paling bahwa sosialisasi proses belajar. Bagian dari usaha manusia. Yang kelima, dapat mempengaruhi perkembangan diri manusia. Yang keenam, memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Yang ketujuh, cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai. Menurut Dr. Suprapto, fungsi nilai sosial adalah sebagai berikut. Yang ke-1, dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu masyarakat. Yang kedua, mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, penentu terakhir manusia dalam memenuhi bertingkah laku sosial. Nilai sosial dapat memotivasi seseorang untuk mewujudkan harapan sesuai dengan perannya sebagai individu dan anggota masyarakat. Yang keempat, alat solidaritas di kalangan anggota kelompok masyarakat. Dalam nilai tertentu, anggota kelompok akan merasa sebagai suatu kesatuan. Yang kelima yaitu alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dalam daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang mau berperilaku sesuai dengan sistem nilai. Ini jenis nilai. Noto Nugroho Purwanto bagi nilai sosial menjadi 3. 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia, contohnya makanan, air, dan pakaian. Nilai material relatif telah mudah diukur dengan alat ukur. Contoh, mengukur isi dengan liter. 2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas, contoh alat tulis bagi pelajar atau mahasiswa, kalkulator bagi auditor dan motor bagi tukang ojek. 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nilai keberanian antara lain: 1. Nilai kebenaran yang bersumber pada akal manusia. 2. Nilai keindahan yang bersumber pada rasa keindahan. 3. Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada kodrat manusia seperti kehendak dan kemauan. Contoh, menolong orang yang terkena musibah. 4. Nilai religius yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Nilai ini adalah nilai kesehatan yang tertinggi. Nilai juga dapat dibedakan berdasarkan cirinya, yaitu 1. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih dibandingkan nilai lainnya. Ukuran dominan atau tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal berikut. A. Banyaknya penganut nilai tersebut. Contoh, sebagian besar masyarakat menghendaki perubahan ke arah reformasi di segala bidang kehidupan seperti bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial. B. Lamanya nilai tersebut dianut atau digunakan. Contoh, sejak dahulu untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW selalu dilaksanakan di alun-alun keraton dan di samping masjid agung. C. Tinggi rendahnya usaha pemberlakuan nilai tersebut. Contoh menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu. D. Prestise, kebanggaan penganut nilai tersebut di masyarakat. Contoh, kunci mobil atau barang lain yang bermerek terkenal dapat memberikan kebanggaan atau prestise tersendiri bagi seseorang. 2. Nilai yang mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan
kebiasaan sehingga seseorang menjalankannya tanpa melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi, melainkan secara tidak sadar. Nilai ini biasanya telah terisolasi sejak kecil. Contoh, satu, kepala keluarga yang belum mampu memberi nafkah keluarganya akan merasa sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, guru akan merasa gagal dalam mendidik siswa jika melihat muridnya tidak berhasil dalam ujian akhir atau kenaikan kelas. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Contohnya, membuat salah pada tempatnya. Tingkatan norma. 1. Cara usage adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar hanya mendapat sanksi dari masyarakat berupa cemooh atau ejekan. Contohnya, orang yang bersendawa atau berdecak ketika sedang makan dan mengeluarkan ingus di sembarangan tempat. Tindakan ini berupa teguran. 2. Kebiasaan atau was adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya menyukai dan menyadari perbuatannya. Contohnya, mengetuk pintu sebelum memasuki ruangan orang lain. 3. Tata kelakuan Wores adalah aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar maupun tidak sadar. Contohnya, melakukan kejahatan seperti mencuri. 4. Adat istiadat atau kostum merupakan kumpulan tata kelakuan yang bersifat kekal dan menyatu sangat kuat dengan masyarakat yang menganutnya. Contohnya, menggunakan baju batik dalam acara bersifat formal. Jenis-jenis norma. 1. Norma agama adalah norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Norma ini bersifat mutlak bagi penganutnya. Contohnya, melaksanakan perintahnya salah satunya yaitu menunaikan ibadah sholat. 2. Kesusilaan adalah norma yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Contohnya, Membantu orang lain ketika mereka kesulitan. 3. Norma kesopanan adalah norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Contohnya, mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain. 4. Norma kebiasaan adalah hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Terakhir, norma